Langsung saja, ini dia bintang tamu kita. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Bang Mongol pernah main lebih dari 30 film. Tapi jadi bencong ya? Ini nggak apa-apa, duit masuk. Yau钱不重美，有钱不懂啊。 Semoga berkat yang Tuhan kasih lewat Oma, sudah Oma transfer buat Mongol cukup ya. Maksudnya Oma udah ditransfer, udah. Ini udah masuk 40 juta. Mongol langsung nyahu, jangankan di sini dikubur juga gua ikut. Cuman informasi yang saya dapat adalah ada honor untuk Mongol. Nah, berapakah honornya? 100 juta rupiah. Tapi sampai kita ngonten belum ada yang masuk. Aduh, ini salah meninggal nih gua, bisa kambangan nih. Halo semuanya, selamat menyaksikan bocah-bocah kosong. Acara ini hanya sebuah hiburan dan gak ada maksud menyinggung seseorang. Bye-bye. Jadi jangan tersinggung. Selamat datang dan selamat menyaksikan satu-satunya program di alam semesta ini yang menghadirkan 3 orang kesayangan kita, bocah-bocah kosong, dengan harapan diisi oleh bintang tamu kita. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong! Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kety, ada Mei dan juga Pia. Semua kosong. Kosong? Masa gitu bang? Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong, dan seperti biasa kami selalu berusaha memberikan tema-tema yang berbeda di setiap episodenya dengan bintang tamu tentunya yang berbeda. Dan tema kita kali ini teman-teman adalah sesuatu yang ekstrim. Ular. Ini dia bintang tamu kita. Kenapa kalau ekstrim lo kebayangnya ular kenapa? Kan kemarin ada ular. Iya. Lari semua. Iya, ular. Kita akan ngomong mengenai kuliner ekstrim. Wow, Oh, makan enggak. cacing? Pernah nggak makan cacing? Enggak. Makan manusia, makan cangcut. Enggak sih, kalau makan manusia kayaknya agak horor ya. Itu kuliner horor. Makan Ini kuliner. sendal? Itu kok goblok. Enggak ada loh, makan sendal. Ya sih itu. Itu loh Dede Inun. Dia makan sendal loh di Iya TBK. kan? Iya. ada? Ada, tapi kan itu untuk hiburan. Bukan cemilan, itu kan untuk hiburan. Bukan kayak, sendal enak sekali. Tidak dong. Makhluk hidup Wah, dimakannya. ini mah Dede Inun ya? Yeay. Ya, ketahuan. Bener nggak ya? Tapi kalau misalnya ngomong soal makanan ekstrim, ada nggak makanan-makanan ekstrim yang pengen banget lo cobain tapi takut? Aduh. Udang terbang yang di Thailand tuh loh bang. Ayo. Hei. Balik ah. Ini Oh Udang iya. yang masih hidup Iya, ya? enak gak tuh? Ah, abang pernah. Aku belum pernah sih nyoba. Gue juga nggak tertarik sih, tapi lo Karena aku tertarik. takut, aku belum pernah nyoba. Gue takut ini doang nanti di sini gelap. Iya, lo gini lagi telan gitu. Udah gitu kan kita harus kunyah kan? Iya sih. Udang itu kan harus dikeluarin kotorannya. Gue nggak tahu sih, tapi kalau udang yang kecil gitu. Kalau lo Iya. apa, Fior? Aku pengen coba peler sapi. Betul, ada namanya torpedo. Ada. Oh. Kenapa nggak? Kenapa bisa? Kenapa nggak yang kayak kepalanya gitu? Kenapa harus yang? Ya. Kepalanya mah udah mainstream kan, sama-sama daging kayak kepala ayam. Oke. Pernah coba peler sapi gak? Belum kan? Aku juga belum, aku juga belum. Pengen coba. Kalau Medan? Anak jin. Makan anak jin? Iya, Dede Inun pernah makan anak jin. Oh, apa? Anak jin apa? Sesajen? Nggak tahu aku kayak bentuknya kayak anak jin itu terus dia makan. Terus Iya, kayak, diam-diam wow. nantengin Dede Inun. Yeay. Yummy.
Ya udah, tadi kan kita udah ngomong yang ekstrim-ekstrim. Sekarang sih gua mau ngomongin yang mainstream. Ini gua kasih tau, ini makanan yang mainstream dan juga enak. Alias banyak orang yang suka. Apa itu? Nah, apalagi kalau bukan 5 Days. Karena 5 Days fresh croissant every day. Jadi ya gue gak akan pernah bosan untuk ngasih tahu bahwa makanan ini tuh juga jadi cemilan praktis dan juga kekinian. Karena menjadi pionir croissant dalam kemasan yang pertama di Indonesia. Oh iya, satu lagi. 5 Days ini itu tuh teksturnya lembut, berlapis-lapis, terus manis, ada gurih-gurihnya gitu. Nih, gue mau cobain dulu biar gak cuma ngomong ya. Kita cobain dulu. Hah, ini dia. Lihat nih. Teksturnya dan kalau kita belah, nah tuh lihat nih, gue coba ya. Rasanya mantep dan enak banget. Terus juga nih bisa dilihat sendiri ya, feelingnya tuh premium, nggak pelit. Bisa lihat nih, udah gue potek nih lihatnya. Pokoknya 5 Days ini hadir dengan isi lebih banyak dan fresh croissant everyday. Yang pastinya croissant segar dalam kemasan yang siap menemani Anda, saya, kita semua setiap hari. Selain itu, 5 Days itu ada 4 varian rasa. Ada creamy coklat, ada creamy cheese, ada mixed berry, dan ini yang my personal favorite nih, ada pandan srikaya. Nah, kalau kalian sukanya rasa apa? Coklat. Coklat, kalau kalian? Pandan. Keju. Wow. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton, biar nggak penasaran, langsung aja cobain. Buruan beli, udah ada di mana-mana kok. Udah ada di minimarket terdekat. Bahkan kalau kalian mager untuk keluar, bisa langsung cek di e-commerce kesayangan kalian. 5 Days fresh croissant every day. Oke lah, langsung saja. Kita nggak usah berlama-lama lagi ya. Ya. Tapi sebelumnya coba Fior, menurut lo siapa Fior? Bintang tamunya. Ini lagi baca nih, food vlogger ekstrim yang pernah makan organ tubuh dan minum darah. Nah iya, Vampir. Aku tahu. sabar. Oh, aku tahu, Aliando. Ya. Yang dengan serigala. Oh, Aliando sih. Kok Aliando sih? Ganteng-ganteng serigala. Kan di film. Ganteng swag. Oke, langsung saja ini dia bintang tamu kita. Weh, abang orang Thailand ya? Iya. Baru habis operasi. Hah? Di mana sini? Di sini Bang. Oh, iya. Ayo, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Fior, saya lihat kamu kayaknya terkesima sekali. Clue-nya apa clue? Clue-nya Kubu apa? Ya? Hostel. Apa dibilang katanya? Kung Fu Hustle. Clue-nya komedian. Aku tahu. Siapa Bang namanya? Mongol. Marilah kita ke KUA. Oh, ini Bang Mongol ya? Aku tahu, ini yang tadinya satanis terus sobat ya? Pinter sometimes. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Olstress. Bang, makasih Bang atas waktunya Iya, menyempatkan sama-sama. datang ke Bocah-Bocah Kosong. Oke, sebelum kita lanjut bahas mengenai serba-serbi Bang Mongol, apa yang terpikir di kalian kalau ada kata Mongol Stress? Aku tahu. Katanya pernah berhubungan seks sama setan. Oh ya? Oh salah. Oh Aduh. salah. Lu denger di mana waktu itu? Katanya. Oh katanya. Kalau dari Kates pernah dengar apa tentang Bang Mongol Stress? Pernah masuk penjara. Oke. Benar. Ini benar. Kalau Fior? Pernah masuk neraka? Belum. Aku mau ke surga lu. Sampai neraka. Benar-benar PA nih cewek. Tapi yang paling keren tengah. Yang tengah itu dia pernah. Gua pernah masuk penjara. Pernah masuk penjara
gitu. Terus, Oke. terus kenapa kok bebas? Udah selesai. Karena dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Oh ya? Berarti boleh menganut setan itu ya? Pertanyaannya Maksudnya apa, bukan gitu. Harusnya pertanyaannya emang karena apa? Masuk penjara. Oh, Iya. karena apa, Pak? Pak. Enggak apa-apa deh. Iya, iya deh ya. Ya, ya. Jadi karena bos saya main judi di lokasi syuting. Oh, judi. Iya. Dulu kan belum ada online gitu kan, Pak? Iya, jadi kita main QQ, yang main bos, kita disuruh duduk, dia pergi pipis, tahu dia kabur pakai mobil, kita lagi megang kartu bunyi, jangan bergerak. Dia bilang, belum duitnya masih belum diambil Pak, baru Q7. Jadi masuk penjaranya karena judi, bukan karena penyembah setan ya kok? Enggak, saya tidak masuk penjara gara-gara penyembah setan. Malah waktu di masa-masa itu ya nanti biar abang aja yang cerita. Gimana? Abang narkoba juga. Ya, saya dulu di Satani pasti make narkoba, cuman kan beda tipe. Apa? Ngelem? Beda. Lem. Wah. Udah level lah. Gila lu, anak cetek lu, anak lampu merah lu. Wah. Di pacarnya pakai lem ya? Gua udah bilang sama pemerintah untuk membatasi orang menggunakan lem gampang. Gimana caranya? Kagak usah pakai polisi. Apa gimana caranya, Bang? Tungguin dia ngelem, lagi sementara narik lu kagetin. Terus kesedot sama lemnya, dinding langsung aminya. Jadi dinding. Kan pasti lem masuk sama dia dipencet begini. Ah iya. Nah iya. ketemu inungnya, aminya. Tahu kan? Bingung dia. Yang sumbing dah? Bukan kan kalau Bindeng sama sumbing tuh beda. Saya udah pernah memerankan jadi sumbing. di pemain film. film. Saya Ya, adalah banyak film. Wow. pemain film yang punya bayaran tertinggi untuk satu dialog. Apa? Keadaannya Tarjo bagaimana? Una meninggal. Hah? Una meninggal. Meninggal? Meninggal. Udah mendingan atau udah meninggal? Udah mendingan, cuman kedengeran udah meninggal. Dapat 100 juta dari Raffi Ahmad. Pengen nggak kayak Bang Mongol? Ayo kamu coba. Udah meninggal. Coba dong. Gak bisa, hidung lu pada mancung. Lobangnya agak gede, harus yang minimalis seperti kami. Kita akan mulai dari perjalanan hidup Bang Mongol aja kali ya, dari mulai dengan latar belakang seperti itu. Siapa tahu adik-adik di sini juga kan lagi tinggi-tingginya nih, lagi naik daun. Siapa tahu nggak bisa diambil pelajarannya, tidak masuk ke pergaulan-pergaulan Iya. yang buruk. Itu gimana ceritanya? Jadi Bang? sebenarnya kan dari kecil itu kita udah tidak punya landasan hidup yang baik. Oke Bang. Kalau mungkin Coki kadang kalau nakal apa kan pasti orang tua atau oma opa pasti nggak boleh begitu gitu kan. Masih ada keluarga lah. Nah ya. kalau Mongol tuh sama sekali tidak ada. Jadi di saat saya masuk SMP terus sekolah SMA dengan tidak ada semacam kayak didikan itu. Jadi di saat saya ketemu ada 2 bule dari Amerika. Iya dan dia ngomongnya tuh nggak kayak join with us gitu. Dan saya kan nggak pernah berpikir bahwa itu salah kan. Saya selalu berpikir bahwa wah ini kan dia bilang kan buat anak muda. Oke, sorry. Berarti memang mereka punya agenda untuk datang ke anak-anak muda. Iya, karena untuk memang, merekrut. karena memang target utamanya itu anak muda. Karena anak muda adalah tipe manusia yang paling labil dari semua umat manusia. Kalau orang tua, dia nih contoh nih, gua Kristen. Kalau dia udah di gereja GPIB, sampai dia mati akan di GPIB. Ya. Tapi kalau anak muda, Ya. di gereja GPIB, di sebelah sana ada Agnes Monica di gereja itu, Ya. dia bisa move on, bisa pindah ke gereja itu. Yang ada artisnya lah. Nah jadi kita target tuh kepada anak muda karena labilnya dia itu yang kita ambil. Menurut Bang Mongol sebelum kita lanjut, dari 3 orang ini mana yang paling gampang direkrut? Sebenarnya sih kayaknya 3-3. Mereka bertiga ini nggak usah diapa-apain juga kayaknya tersepona dengan Tapi
tapi kalian penasaran nggak gimana ceritanya sampai akhirnya Bang Mongol nih bisa lebih dalam dan bukan cuma jadi anggota, tapi Iya. dia jadi pengurus. Iya, jadi istilah di sana tuh namanya leadership committee. Jadi Ya. Bang Mongol tuh saya diajak dikasih tugas dan beberapa tugas itu berhasil. Ya. Akhirnya naik level. Jadi begitulah ceritanya. Jadi karena faktor tidak ada guidance yang baik bisa mempengaruhi kita yang tidak terdidik ini akan salah langkah. Tapi salah kalau jalan. misalnya kita join sekte kayak gitu tuh bisa dapat ini nggak sih kayak kekayaan? Ya pasti dong. Kan kalau dia jadi anggota Sorry Bang, lo ngomong kaya langsung semangat. kelihatan. Kalau soal duit aja langsung. Iyo. Jancuk. Nah itu iming-imingnya gimana? Dari magic atau emang dikasih uang? Dikasih cash. Emang lu kirain dikasih sisik blorong Cash tadi apa? dompet? Enggak gitu, Cash bukan yang yang kayak apa gitu. Lo kirain apa? Duit cash. Duit. Jadi duit. ini contoh lu. nih. Contoh Mongol nih datang ritual. Ya. Udah diumumkan kan kalau kita bawa orang akan dapat duit pulang. Ya. Ongkos lah istilah kita. Jadi Mongol bawa 3 orang, 1 orang tuh dihargain 500.000. Pada waktu itu? Saat itu. Itu gede banget dong. Untuk saat itu 500.000 kita bisa beli baju aneka yes. Iya. Tahun berapa itu Bang? Seno to ecstasy, padahal kita make. Di situnya. Gitu. Itu yang ngasih duit dajalnya apa orang? Oh, dajalnya kan itu spirit. Berarti dajalnya ngasih ke bos ngasih ke... Ya dong buat apa dajalnya ngasih duit? Kan satanism itu punya lingkaran pemberi. Dalam hal namanya finansial. Jadi kan ada Donatur nggak sponsorship. sih? Iya mungkin istilahnya kita donatur, kalau istilah kita tuh sponsorship. Jadi Oke. ada beberapa brand-brand tertentu yang berafiliasi dengan satanik. Nah kalau kita memberi contoh kita beli satu produk, berarti kita akan menyumbang 10% dari produk itu kepada mereka. Ya, kita lanjut, kita ke plasma dulu aja ya. Kita Ya. lihat fun fact Gas. tentang Bang Mongol. Oke. Ya. Kehidupan, mau pilih tema yang mana? Tentang kehidupan di penjara? Atau Bang Mongol pernah nyalek dan tidak berhasil di pemilu 2024? Atau Bang Mongol ini adalah stand up komedian dengan bayaran termahal dan tersukses? Karena ini fakta. Pernah bikin Pak Jokowi, presiden kita, sampai ngakak kocak. Dan ini ada di YouTube. Bang Mongol pernah main lebih dari 30 film. Tapi jadi bencong ya? Ini nggak apa-apa, duit masuk. Yau钱不中美有钱不懂啊. Nggak ngerti. Ya gitulah kurang lebih apa. Ya. Mau bahas yang mana dulu? Dua. Oke, yang nomor 2 tentang kalah nyalek di pemilu. Bang. Ya. Oh ya. Enggak, Mongol jujur ini perlu diklarifikasi. Silakan Bang, ini tempat Saya tempat. tidak pernah mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Tapi Jadi 2008 saya jadi stand up komedian. 2011 saya jadi stand up, 2013 saya diajak gabung sebuah partai. Terus 2014 saya menjadi pengurus partai tersebut dan saya dipercaya untuk menjadi ketua saya partai di Sulawesi Utara. Jadi saya megang 15 kabupaten kota, dikasih target harus bisa menjadikan 4 anggota dari saya partai yang Mongol pimpin jadi anggota legislatif. Oke. Saya berjuang dari 4 jadinya 17. Jadi saya adalah ketua sayap partai terbaik nasional dari partai tersebut karena melebihi target 100 kali lipat. Karena target 4 jadinya 17. Saking jadinya 17, saya bisa membawa 1 orang untuk menjadi anggota legislatif di DPR RI. Bukan hanya kancah Sulawesi Utara. Nah, jadi saya tidak pernah punya keinginan untuk jadi caleg. Bang Mongol nih Manado ya? Manado ya. Jadi intinya apa? Intinya dia Ya tidak saya nggak nyalek, berarti saya nggak kalah. Iya. Cuman Dia nggak pernah 2024 besok di Oktober saya nyalon bupati. Bupati mana Bang? Kabupaten Sangir. Berarti mungkin kita sebagai stand up komedian termahal. Boleh nggak Bang? Lo share lah pada masanya lo dibilang termahal karena fee-nya berapa waktu itu? Jadi sebenarnya yang menyatakan saya stand up comedy termahal itu bukan Mongol. Oh, bukan dari klaim dari lo. tim media. Oke. Jadi waktu itu Jawa Post Group Ya. mengikutin Mongol tuh manggung di satu tempat. Terus dia kaget dalam 1 hari gue punya 4 job. Sampai waktu itu saya adalah mungkin satu-satunya stand up yang
belum punya mobil tapi bisa manggung karena gue bayar, sebut brand aja yang Gak apa-apa, ya, gak masalah. dititit ya, dititit. Iya. Ya. Jadi gue bayar Gojek. Gue mungkin artis pertama pengguna Gojek. Gojeknya nggak gue suruh pulang. Habis acara satu gue pindah. Gokil. Nah itu dari situ mereka udah bilang, maksudnya waktu itu kan stand up comedy 2011 Ya, masih masih berbayar awal-awal paling 4 juta, Ya, emang segituan 8 dulu. juta. Nah gue udah waktu itu udah berbayar 12,5 juta. Gokil. Tapi kalau momen berbayar termahal itu adalah Natal sebuah partai di Tarakan. Saya hanya stand up yang tadinya 30 menit karena khotbahnya kelamaan. Plus acaranya ngaret, jadi acaranya jam 7 dia Aduh, itu mulai berat jam banget. 8 lewat sekian, udah begitu khotbahnya agak panjang, kata sambutannya panjang. Jadi mau dikasih waktu 30 menit nih stand up. Iya. Disuruh stand up cuma 10 menit. Itu pun udah begini panitia. Tahu-tahu saya diantar ke hotel langsung, diantarin duit 250 juta. Dan itu juga bukan cuman acara itu, bahkan di Orang Mati juga kan saya stand up 10 menit dibayar 40 Sorry, juta. Bang Mongol pernah stand up di acara duka? Bang? Iya 4 kali, 1 Kristen, 3 Islam. Kan meninggal ya? Nah, coba tanya aja langsung, kalau ada pertanyaan tanya aja. Terus kayak gitu berarti nontonnya. Enggak, jadi maksudnya begini, kita tidak diundang untuk stand up di acara meninggal. Oh, jadi. Yang meninggal ini adalah bapak mentor politik kali ya kalau boleh. Oh, iya, iya, iya. Maksudnya gini, dulu kan kita suka di undang-undang pemerintahan. Jadi untuk hal materi politik tuh saya ngobrolnya sama beliau. Iya. Karena beliau adalah anggota Komisi 9. Iya. Jadi suka ngomongin materi politik nih biar nggak dihantem nih apa bagaimana. Tahu-tahu beliau meninggal serangan jantung. Nah, Mongol sama Ibu Maya Rumanti dan beberapa teman melayat, Bang. Oh, alah. Jadi kita lagi ngantri, turut berduka cita begini, yang satu Mongol udah selanjutnya gitu, terus tahu-tahu ada MC dari belakang. Dia langsung ngomong, kita akan dengarkan stand up comedy dari Mongol. Saya langsung lihat orang matinya. Gua nggak bohong, gua ngomong gini. Ini orang mati disuruh ngelawak. Kan masih ini otak lu ditaruh di dalam bola kan. Karena yang meninggal nih, mohon maaf Bang. Ya. Islam itu kalau orang meninggal nggak bunyi. Di Ya. saat udah di jenazah tuh udah ada Ya, keluar, paham. nggak ada yang nangis. Ya. Tapi kan kalau kami Kristen kan ada kor nangis. Disuruh ngelawak kan. Saya sampai bilang sama Ibu Maya Rumantir, Bunda gimana? Ibu Maya Rumantir bilang begini, kita nyanyi aja. Ya kan biar lebih enak kan menghibur dengan lagu-lagu gereja. Biar kan. hikmat ya. Iya. Tahu-tahu anaknya ngomong begini, tolong hibur ya Bang. Istrinya ngomong, nanti oma transfer. Mohon maaf, gua mantan gembel. Gua mantan gembel, duit gopay aja gua pungut. Apalagi transfer. Dan itu gue stand up gak sadar Bang, serius sumpah demi Tuhan gue gak, maksudnya kayak ya karena gue denger transfer gue ambil mic. Yang kan orang tuh banyak nanya materinya apa. Nah itu dia, Ini gimana orang kan lagi mati. sedih. Ya gue lihat orang matinya, nggak mungkin dia melakukan gugatan hukum. Udah mati, roasting apa? Jadi aku roasting yang mati. enggak, jadi Mongol maksudnya Mongol jadiin materi apa? Saya kan ngelihat nih Ya. jenazah. Ya. Dia kan karena Kristen, Ya. jadi kan dia di begini kan. Gini kalau Kristen kan. Ya, tapi dia pakai kos tangan. Saya nanya sama keluarganya, apa ini Om dulu paskibraka? Tangan ini pasti tangan. Iya, karena pakai sarung Berarti kan tangan. paskibraka dulu. Yang kedua mau jadi materi soal Alkitab, karena yang meninggal kan Kristen. Karena Kristen. Saya bilang, ini Alkitab ngapain dimasukin di peti mati? Orang dia hidup aja nggak baca, apalagi gitu. Tapi nggak ada yang tersinggung. Justru keluarganya ketawa, selesai. Cuma 10 menit tuh. Ya. Mongol datang, Mongol bilang, mohon maaf pulang lucu ya kalau pulang. Terus dia mendadak soalnya nggak ada persiapan. Istrinya ngomong, kamu lucu banget Mongol. Oma dari tadi nggak berhenti ketawa loh. Nah terus dia ngomong begini, mudah-mudahan berkat yang Tuhan kasih. Ini nih kalimat namanya jebakan Batman nih. Diputer-puter kan. Iya. Semoga berkat yang Tuhan kasih lewat Oma, sudah Oma transfer buat Mongol cukup ya. Harusnya kan gak usah diputer. Ya semoga berkat cukup ya Mongol. Gitu. Ini berkat dari Tuhan gitu. Terus Mongol bilang, loh maksudnya Oma udah ditransfer? Udah.
Ini juga masuk 40 juta. Mau langsung nyahu, jangankan di sini dikubur juga gua ikut. Dan cerita ini bukan cerita mengada-ada, saksi hidupnya masih hidup semua. Jadi bahkan dibayar 40 juta itu mau duduk di ambulans. Sama jenazah, jadi sama jenazah 40 juta cok. Sama itu 40 juta gede banget, gila sama Raja belum dapat. Gua ikut di ambulans, nyampe di San Diego. Ya, di sana. Loh ini luar negeri apa gimana? Enggak, itu San Diego. Karawang, Karawang. Makamnya Ya. orang-orang tajir itu. Makam Nyampe orang di San tajir Diego itu. kan di portal. Ya. Nanti kalau ada ambulans baru dibuka. Ah. Jadi pas dia angkat dia ngeliatin ke mobil gitu. Dia langsung pakai hati. Ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal. Jadi dikirain bapak gua yang mati. Karena gua semobil dengan peti mati. Jadi mereka pikir bapakku yang mati. Gua bilang bukan 40 juta yang bikin gua duduk sini. Oke, gini deh. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi tentang Bang Mongol, kan lumayan seru nih. Nanti gue mau nanya-nanya Bang. Boleh. Rasanya stand up depan Pak Jokowi itu gimana? Sebelum kita jawab, kita ilangin dulu Bang Mongol. Karena kita nih ada info yang pengen kita kasih tahu dulu. Oke, berarti gua pulang rumah aja. Jangan ngapur. Hilang aja dulu, oke? 1, 2, 3, hop! Nah, kan Bang Mongol udah nggak ada nih. Katanya Fior ada info yang menarik nih. Musik. Almond, coklat, mint, mari biskuit, coklat cesu, tiramisu, cokomat, blueberry, hazelnut, satut karamel, peanut butter, strawberry, bebas laktosa, matcha. Ternyata jago banget ya aku. Hasil ngapalin semalaman nih bos. Senggol dong. Lah emang lu doang, gue juga bisa. Almond, coklat, mint, mari biskuit. Lu kok udah pada bisa? Surat terbuka untuk Cimori. Please, rasanya nggak usah banyak-banyak ya, supaya nggak bisa susah ngafalinnya. BTW, aku udah cobain yang rasa matcha. Dan ternyata enak banget. Mana coba? Sini aku cobain. Oke. Alamak. Kenapa gini yang Wow. Enak banget lagi. Gak kalah sama matcha cafe sebelah. Kamu mau cobain gak nih? Enak aja. Apalin dulu lagunya. Ayo nyanyi lagi guys. Udahlah, besok aja. Janji besok aku udah bakal hafal. Ya Tuhan, kenapa kok aku goblok? Ya udah, bener ya. Awas kalau besok gak hafal. Oke. awas. Ya udah bener ya. Awas nanti pada nggak apa loh. Oke. Oke, daripada kita ngobrol asik sendiri, mending kita balikin lagi Bang Mongol ya. Oke. 1, 2, 3. Hop! Swadika. Oh, ni hao. Nih homo. Bang Mongol, gue mau nanya, lo kan pernah stand up di depan orang nomor 1 Iya, di betul. Indonesia. Betul. Teman-teman mau nanya nggak? Itu gimana perasaannya? Mungkin nanti teman-teman juga mau nanya gitu. Itu lo deg-degan nggak? Apa lo lagi stand up ada pas pampresnya atau gimana gitu? Sebenarnya kalau stand up depan presiden kan bukan cuma Pak Jokowi. Heeh. Dari 2011 Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional juga, zaman pemerintahan sebelum Pak Jokowi juga kita udah pernah stand up. Sama siapa aja Bang depan Pak presiden? SBY. Sorry medannya keluar. SBY. Soalnya kalau gua nanya Opung, isi presiden kita Opung SBY sama. Iya, Bang Mongol pernah gak stand up depan Megawati? Ibu Megawati. Ibu mantan, Iya, mantan mantan presiden. presiden. Iya. Belum. Tapi kalau depan Pak Jokowi atau depan presiden sebenarnya kan perbedaannya tuh di persiapannya. Tapi kalau yang Anda tonton di depan Pak Jokowi, Ya, yang viral banget saya itu tidak untuk stand up. awalnya.
Lu kok lu di mana ada lu kok lu Jadi, tiba-tiba harus dipaksa Awalnya kita sebelum kiamat. acara itu, maksudnya acara itu kita udah konsepin bersama-sama dengan Ketum Giring dan sebagainya. Saya kebagian tugas untuk opening speech. awalnya. Awalnya, jadi Oke. saya tuh ngafalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, maksudnya Om Swastiastu, Namo Biar kagak Buddhaya, salah iya ya? kan? Iya, iya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Iya. Baru kita ngomong selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, ya kan? Iya. Jadi saya ngafalin itu, Bang. Sudah di lokasi acara jam 5 sudah naruhin kain buat kursi Pak Presiden, datanglah orang sekretariat negara. Waduh. Mas Mongol, kita minimalisir acara untuk opening speech ditiadakan. Seneng gue, nggak akan salah ngomong di atas panggung ya kan? Iya. Ya, tapi Mas Mongol tetap stand up. Hanya stand upnya setelah Bapak silam. Oh, setelah pulang. Ya, jadi Bapak akan pulang setelah Giring dengan Badai nyanyi Laskar Pelangi. Nah, Bapak pulang, Bang Mongol stand up di depan kader. Jadi gua ada tenang, maksudnya gini, depan kader lu mau ngomong apa aja kan jadi. Karena kagak ada Pak Jokowi Betul, kan. udah nggak ada. Semua pasti akan mau kalau nggak ada. Tahu-tahu Bang, Bapak speech, Presiden ini memberikan sambutan gitu Iya. kan. Dia turun dari atas panggung, dia foto bersama dulu nih. Mongol duduk berdiri di belakang beliau. Sumpah demi Tuhan gue gak pernah kepikir kalau suruh stand up. Karena kan sering foto sama Bapak, jadi Mongol selalu di bumper belakang gitu. Pas Bapak depan tuh Mongol di belakangnya gitu. Sudah nih selesai foto, kembali lagi semuanya ya kan. Bapak Presiden diserahkan duduk kembali. Bapak melangkah. Terus dia ngomong, saya mau nonton Mongol. Mohon maaf ya Bang, dia dari mulai Oma nyuruh stand up. Iya. Sekarang Presiden langsung nyuruh. Langsung stafnya Bapak. Heeh. Bayangkan. Gak jadi yang? Udah Gak jadi mereka. Gokil. Setelah Mongol. Gokil. Jadi langsung MC-nya bingung. Oh yaudah kita akan saksikan bersama-sama. Inilah dia. Mongol stres. Saya yang stres banget. Ada yang mau lo tanya nggak? Langsung Bang nih. Mongol, ditransfer berapa sama Pak Jokowi? Dan sebenarnya di kasus itu tuh ada banyak hal yang ajaib dan unik. Apa tuh Bang? Saya satu-satunya stand up komedi Indonesia yang stand up depan presiden tidak menggunakan kaidah KBBI. Kaidah KBBI Yang itu kan apa? harusnya kalau depan orang besar tuh nggak harus menggunakan kaidah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nggak boleh pakai gue. Ya harus sopan. Harus sopan. saya, Iya. kamu, Anda, Mongol saking gue kan nggak dipersiapkan. Oh, jadi pakai gue lu. Pakainya gue. Itu di belakang geleng-geleng emang gak ada otaknya. Lah orang dadakan. Sedangkan kita nggak dadakan aja bisa kacau, apalagi mendadak. Di saat kita naik ke atas panggung kan pas pampres mundur. Iya. Kita langsung, aduh bisa meninggal nih gue bisa tambangan nih. Depan presiden. Cuman informasi yang saya dapat adalah ada honor untuk Mongol. Nah, berapa lah honornya? 100 juta rupiah. Tapi sampai kita ngonten belum ada yang masuk. Gua kalau ada 100 juta gua nggak akan ambil konten ini. Gue mau nanya Bang, ngumpung ini lo ada di sini, kita kan jarang nih ada kedatangan Bang Mongol. Gue mau nanya dong, bisa nggak lo bacain sedikit aja karakter dari bocah-bocah? Bisa Bang Mongol? Enggak, aku ngebaca maksudnya Iya. sampean seperti apa? Secara umum aja Bang, secara umum aja. Nama. Nama. Maiden. Iya. How old you baby? 23. 23 jalan atau mundur? Gak mundur. Ya kan ada yang ngaku 23 padahal 22. Biar kelihatan sok dewasa gitu. benar. 23 maju. Oh 23 maju. Jalan 24 berarti. Iya. Mongol sih cuma mau bilang begini. Kadang namanya gagal dalam bercinta tidak harus membuat hidupmu stuck. Waduh kok tiba-tiba cinta Bang? Melangkahlah tetap. Karena di depan sana ada yang nunggu. Lah emang kamu kenapa sama Hengki? Enggak ada. Udah putus ya? Belum. Hengki orang mana? Orang Pontianak. Lo sampean orang Pontianak juga? Aku Jambi.
Oh dia orang Jambi, Orang Jambi, loh. Bang. Sumatera karo Kalimantan. Ah, Ketemunya nang ndi? Ketemunya di mana? Jakarta. Wow. Cocok nggak bang? Cocok sama Hengki? Iya. Menurut Anda? Tunjukin. Cocok lah. Oh, Tunjukin mukanya nice nggak sih? lah. Ya nggak? Jadi keribu-keribu coy. Nggak bohong. Ini Bang Mongol ini dukun atau komedi? Enggak. Dia serba bisa loh. Dia mah serba bisa. Enggak. Weh. Ini siapa namanya? Kates. Catherine. Catherine aja Catherine. Kates mah pepaya. Orang kecil. Masa pepaya? Iya. Kecapi. Catherine. Catherine. Nama Catherine. lengkap. Catherine, nama Mandarinmu siapa? Chen Huiling. Wih, aku Wang Sisyun. Hah? Pensiun? Pensiun. Belum. Pensiun. Gua mau masih menjadi artis. Gua kemarin dapat film lagi tuh. Dapat Bang. Harusnya nggak 30 lebih. Ih, udah itu. 41. 41. Iya. Tapi 7 jadi cowok. Sisanya? Bencong. 41 gua ngondek di film. Tapi menikmati. Akhirnya jadi. Oke, lanjut Yaudah, nih. ayo bang, Catherine. aku. Oh, Catherine. Pengen dibaca dia. Mana curhat? Catherine. Kayaknya 30 menit lagi ngobrol bareng nih. Iya, Dicuekin gua nih. Cat, jangan lupa sukses hidupnya kita itu ada andil dari doa dari orang tua. Ya. Orang tua. Loh, kalau misalnya orang tuanya udah punya keluarga baru? Nah, terus lu nggak dianggap? Enggak. Tahu. Dia ragu apakah dia masih dianggap menurut Nah, gua. sampean pernah kapan terakhir ketemu orang tuamu? Sebelum Tuhan Merantau. datang. Dia merantau. Merantau dari usia piro? Dari usia berapa? Dari setahun yang lalu ada? 2 tahun yang lalu ada? 2 tahun. 2 tahun Tapi yang lalu. masih ngirim duit nggak orang tuamu? Enggak. Sampean pernah ngirim duit ke orang tuamu? Kadang-kadang. Nah itulah Omongol mau Omongol sih Abang, tua Bang. amat. Abang Mongol bilang begini, kesuksesan kita itu kadang ada doa dari orang tuamu. Tidak pernah, masih gini, kayak Bang Mongol saya lebih ngenes dari dirimu. Saya melihat mamaku mati dipasung oleh keluarganya. Dipasung. Iya. Keluarga sendiri. Setiap orang pasti punya sisi yang tidak enak dalam hidup. Tetapi yang harus kita ambil adalah enaknya itu. Manusia boleh ngomong apapun tentang dirimu, tapi selama engkau pakai bottega dia tetap nunduk. Aku punya Jadi bottega loh. prinsipnya Kat cuma satu. Apa? Sampean tuh kan orang Jawa Timuran. Aku tetap harus Jawa Timuran. Enggak. Hah? Prinsipnya Oh, prinsipnya anjing apa? menggonggong, kafilah berlalu. Kafila itu siapa? Agak susah. Lu jangan pakai yang susah-susah, Bang. Lu jangan pakai yang susah-susah. Simpel aja. Ini kalau orang Cina bilang tuh udah hempen sencing ping, udah bego, gila lagi. Jadi maksudnya begini, kan pasti ada yang suka ngomongin lu di belakang. Kan iya. lu milih anjing menggonggong kafilah berlalu, saya kafilahnya, lu anjingnya. Oh, jadi aku gonggong. Bukan, orang lain. Kalimat sederhana, Bang. Kalimat sederhana. Lebih sederhana lagi. Ayo, challenge. Itu udah paling sederhana dalam peribahasa. Bang, lo depan Jokowi bisa, masa depan Catherine nggak bisa? Ayo, Bang. Ayo, Bang. Kalimat sederhana lagi, Bang. Ayo, Bang. Kalimat sederhana. Heeh. Don't forget call your mommy. Oke. Tien hoa lah. Oke. Sisi. Pakai bahasa China. Ya dong si pacol. Curang bahasa internal. Bahasa internal. Tapi buat Dikau, orangnya udah begitu-begitu aja. Oh, berarti bakal kayak gini Kehidupan selamanya. nyata sehari-hari dia begini-begini udah bagus buat dia karena untuk menutupi hal-hal yang harus dia tutupi ya dia harus berkamuflase. Kamu flase pakai apa? Contoh. Contoh, sedih nggak mau kasih lihat. Ih, tahu banget nih dukun nih. Dia sedih tuh tidak diekspresikan rasa sedih itu. Loh, tapi dia biasanya nangis loh di depan umum. Iya, ya, karena lu udah temenan, tapi kalau ketemu orang lain mah dia tetap sok cool. Tapi apa? Kapan hari lo syuting di UNBW
dia Apa itu MBW? Oh, dia. Intinya kayak Jangan lihat mukanya mau ketawa. suatu acara. Aku nggak lihat mukanya Bang Mongol ya, aku nggak mau ketawa. Jadi nggak enak gue. Aku Tapi nggak apa-apa. Kalian bertiga tuh beautiful, ya kan? Amin. Bahasa Belandanya tuh very mooi. Mooi itu bahasa Belanda tuh artinya cantik. Oke, Berarti very Tapi kalau bahasa Tapi Inggrisnya gemoy itu adalah apa? sometimes beautiful. sometimes beautiful. berarti kadang-kadang cantik, kadang-kadang elek. Ya iyalah. Iya lah, namanya manusia wajar lah kayak gitu lah. Oke, berarti kalau Fior, lo merasa... Fior, maksudnya begini, Fior tuh ya nice to meet you aja. Iya. Oke, ada kesimpulan yang bisa... Ya kesimpulan dari Fior apa? Fior, apa Ini kesimpulan? Maiden dulu, masih belum tahu Maiden dulu. Oke, dia masih mau mikir bang. Jadi Maiden dulu. Iya ya, Kesimpulannya dulu ya. apa? Oh, Ketis dulu. Kesimpulannya adalah Kalau dari Maiden? Selalu terkaya dan mendarat-mendarat. Oh, jadi selalu berusaha untuk punya... Dia mau nanya ini di hostnya 3 ini sebenarnya lulusannya sekolah apa? Enggak, pendidikan nggak penting bang. Yang penting kuat. Kalau ini menjadi host mah yang penting kuat. Aku punya kesimpulan. Udah, Fior udah ada kesimpulan. Akhirnya Ada, apa? asik. Apa kesimpulannya Fior? Ternyata Bang Mongol punya anak Kak Acong soalnya kayak mirip. Sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kosong selanjutnya. Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong. Ada Kety, ada Medan, juga Pia. Semua kosong. masa gitu bang.